Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang proyeksi vektor dengan bentuk soal yang berbeda. Nah, saya perlihatkan saja langsung contoh soalnya. Jadi yang saya bahas langsung contoh soal ya, karena proyeksi vektor itu terlalu banyak bentuk soalnya. Jadi saya bahas yang menurut saya esensial untuk kalian. Nah, seperti ini. Di sini ada vektor kecepatan V sebesar 20 meter per sekon. Nah, sama seperti tadi, jadi kita proyeksi vektor V ini ke sumbu X, jadi Vx, dan vektor V ini ke sumbu Y, jadi Vy. Dengan sudut yang dibentuk V adalah 60 derajat terhadap sumbu X negatif. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama caranya. Jadi yang pertama adalah sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut. Nah, saya ganti dulu pointernya. Nah, di sini cara memproyeksi vektor, jadi yang pertama ditentukan adalah letak sudut. Maksudnya letak sudutnya itu apakah sudutnya menempel di sumbu X atau menempel di sumbu Y. Karena sudutnya ini menempel di Vx, berarti Vx-nya nanti menggunakan fungsi cos. Nah, itu saja yang selalu diingat-ingat ya. Kalau sudutnya menempel di Vx, berarti nanti menggunakan fungsi cos. Karena Vy-nya tidak ditempeli oleh sudut, berarti Vy-nya nanti menggunakan fungsi sin. Nah, kita langsung lanjut di penyelesaian berikutnya. Nah, Vx sama dengan V cos 60. Nah, untuk cos 60 itu ternyata nilainya sama dengan 1/2. Jadi 20 meter per sekon dikali 1/2, hasilnya itu 10 meter per sekon. Kalau yang berikutnya, yang Vy, itu V sin 60 atau 20 meter per sekon. Jadi 20 meter per sekon ini adalah vektor V-nya ya, besar vektor V. Besar vektor V-nya itu 20 meter per sekon dikali sin 60. Sin 60-nya itu 1/2 akar 3. Jadi hasil dari perkaliannya itu, jadi 20 dikali setengah dulu. Hasilnya itu sama dengan 10, akar 3-nya langsung ikut. Sama aturannya tadi, yang itu akar dengan akar, yang bukan akar dengan yang bukan akar. Karena di sini 20 bukan akar, berarti hanya bisa dikali dengan 1/2. Jadi hasilnya itu adalah 10 akar 3 meter per sekon. Nah, kita lanjut. Jadi hasil persamaan vektor dalam komponen-komponennya adalah Vxi ditambah Vyj. Jadi kalau X itu selalu menggunakan I dan Y selalu menggunakan J. Jangan terbalik ya. Walaupun nanti di sini menggunakan cos, baku tukar antara sin dan cos, X selalu menggunakan I, Y selalu menggunakan J. Tidak selamanya kalau X itu menggunakan cos, yaitu tidak selamanya juga menggunakan sin. Saya lanjut kembali. Jadi 10 untuk Vxi-nya 10i, terus Vy-nya itu 10 akar 3J. Nah, kenapa di sini bernilai negatif? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Walaupun kita mendapatkan hasil di sini sama dengan positif, tapi kita harus memperhatikan arah dari Vx dan Vy-nya ini. Kalau kalian perhatikan, Vx-nya ini mengarah ke sebelah kiri. Karena mengarah ke sebelah kiri, maka vektornya harus bernilai negatif. Ingat ya, tanda bahwa kalau kanan, atas, dan depan itu bernilai positif, dan kiri, bawah, serta belakang itu bernilai negatif. Nah, karena Vx itu arahnya ke kiri, maka 10 yang kita dapatkan tadi di Vx-nya ini harus diberikan tanda negatif. Jadi hasilnya 10, min 10i. Nah, terus Vy-nya ini karena mengarah ke bawah, berarti Vy-nya juga harus dibuatkan dalam nilai negatif.
Jadi min 10 akar 3J. Terus ditutup kurung meter per second. Nah, bedanya sama yang tadi itu semuanya berada di sumbu X dan Y positif. Jadi kalau saya gambarkan lagi di sini, saya pakai pulpen dah. Saya pakai pen. Jadi kalau saya gambarkan, ini belum muncul nih. Ini, terus ke sini. Ini kan sumbu Y. Ini sumbu X. Terus vektornya kan mengarah begini nih. Karena X-nya di sini X positif, Y-nya Y positif untuk soal sebelumnya, makanya semua hasil vektornya ini nanti bernilai positif juga. Nah, ini kayaknya salah tanda ya, ini harusnya V tadi. Nah, jadi untuk tanda yang digunakan juga harus konsisten ya. Jadi saya edit. Ini kita discard. Ini diganti dengan V. Nah, jadi saya ulang. Jadi vektor V-nya itu hasil akhirnya harus dituliskan dalam min 10i dikurang min 10 akar 3J. Nah, untuk tanda minnya ini harus mengikuti tanda dari vektor Vx dan vektor Vy-nya. Karena Vx-nya ke kiri, makanya negatif. Dan Vy-nya ke bawah, makanya juga negatif. Jadi, V-nya sama dengan dalam kurung min 10i dikurang 10 akar 3 J meter per second. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jadi tidak semua vektor yang kalian hitung itu bernilai positif. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah arahnya. Jadi untuk contoh soal ini menekankan pada arah vektor yang kalian proyeksi. Jika arahnya sudah mengarah ke kiri atau ke bawah atau ke belakang, berarti tandanya sudah harus diubah ke negatif. Itu saja untuk contoh soal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.